Pulang dari Turki, ada banyak kisah yang dibawa oleh Ashanti. Selama ini, istri Anang Hermansyah tersebut diketahui menderita sakit autoimun. Lantas, bagaimana dengan hasil medical check-up yang ia lakukan di Turki? Benarkah Ashanti bertambah was-was kala dokter di Turki memvonisnya sakit batu ginjal? Seperti apa curahan Ashanti terkait penyakit yang ia derita? Benarkah kini banyak hal yang dirubah Ashanti karena sakit yang ia derita? Demi kesehatannya pula, kini Ashanti melepas kontrasepsinya. Setelah hampir 5 tahun memakai spiral, ia melepasnya untuk kemudian berganti pola KB yang baru. Tapi benarkah justru dari situ muncul perasaan cemas pada Ashanti karena takut hamil lagi? Lantas, apa alasan Ashanti tak mau menambah momongan? Menderita sejumlah penyakit berbahaya memberi Ashanti sebuah pelajaran hidup. Beberapa perubahan dalam hidupnya pun kini ia lakukan demi mendapatkan kebahagiaan. Benarkah dengan berbekal tasbih untuk berzikir membuat hatinya kini lebih tenang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dua pekan berada di Turki, Ashanti membawa banyak kabar mengejutkan tentang kesehatannya. Tujuan Ashanti berkunjung ke Turki sebenarnya adalah untuk melakukan general check-up second opinion setelah dirinya memeriksakan kesehatan di tanah air karena sakit autoimun hingga gatal alergi di kulit. Dan hasilnya pulang dari check-up di Turki, Ashanti pun membawa kabar mengejutkan karena ternyata ia didiagnosa menderita sakit batu ginjal. 6 bulan mendatang, ia pun dijadwalkan kembali ke Turki untuk melihat perkembangan kesehatannya. Lantas apa alasan Ashanti memilih Turki sebagai tempatnya mencari second opinion bagi kesehatannya? Butuh second opinion. Nah, kalau perginya ke Singapura itu harus karantina 2 minggu dan hanya sendiri plus 1 pendamping. Kalau aku pergi 2 minggu cuma berdua Mas Anang, aku pasti makin sakit, kangen sama anak. Nah, negara yang lumayan bisa dan kemajuan kesehatannya juga lumayan pesat itu Turki. Nah, tujuannya tadinya tuh Jakarta Turki, tapi karena saat itu Turki lagi lockdown, karena kita naik pesawat Emirates itu transitnya di Dubai, jadi yaudah deh kita di Dubai dulu aja sampai Turki buka lockdown. Kenapa aku di Turkinya jadi 2 minggu? Karena kayak hasil darah kolesterol, asam urat dan lain-lain tuh 1 hari udah keluar hasilnya. Tapi ada kayak alergi tuh hasilnya baru ke 6 hari. Terus yang autoimun tuh hasilnya baru hari ke-9 gitu. Jadi nggak cepet. Alhamdulillah. Ya aku tuh sekarang mungkin jadi ngerasa sehat karena merasa banyak perubahan dalam hidup aku, terutama aku tuh ya hanya aku yang tahu lah, maksudnya apa yang nggak mau membesarkan hal-hal yang nggak penting, lebih rileks, lebih banyak hal yang lebih positif lah gitu dibanding yang aku sebelumnya gitu ya. Jadi kayak dari situ aku ngerasa aku mungkin bisa menyembuhkan diriku sendiri. Ketahuan mengidap batu ginjal setelah berobat di Turki, kini Ashanti merubah pola hidupnya. Demi membasmi batu ginjal yang baru ketahuan, Ashanti harus minum minimal 3 liter air setiap hari. Selain itu, ia juga tidak boleh menahan buang air kecil sehingga selama setengah tahun ke depan, ia akan melakukan semua treatment itu. Menurut tim dokter yang menanganinya selama di Turki, dengan pola hidup yang berubah, batu ginjal yang diderita akan hilang dengan sendirinya.
hasil keputusan check up di sana aku ada batu ginjal yang alhamdulillah sih katanya ya besar tidak, kecil juga enggak, tapi menurut dokter sana terapinya aku tidak boleh menahan pipis dan hanya minum air 3 liter sehari. Insya Allah 6 bulan tuh bisa keluar dengan sendirinya, biasanya kata dia begitu. Aku nggak tahu karena aku nggak ngalamin sakit, nggak ngalamin apa-apa yang urusan itu gitu. Jadi kalau nggak check up mungkin nggak ketahuan ya. Nggak mau stres, nggak, orang kata dokter nggak ada masalah, minum aja air putih yang banyak, enak kembung sih sekarang. Cuma beser. Aku dulu suka marah kan, mas sekarang beser banget tuh. Dikit-dikit ke toilet aku suka, aduh kamu ke toilet mulu gitu. Sekarang aku yang ke toilet mulu. Memang aku kemarin ada masalah sakit tambahan, yaitu kan aku ada batu ginjal. Udah 4 milimeter namanya, bener rasanya? 4 mili. Ya, yang which is itu sebenarnya udah besar, tapi kalau di sana tuh nggak boleh diambil. Jadi aku terapinya suruh minum air 3 liter sehari sampai 6 bulan, baru nanti balik lagi, dan insya Allah mudah-mudahan itu akan bisa keluar kalau aku minumnya 3 liter, dan aku disuruh minum beberapa hal yang herbal lah gitu. Alhamdulillah sih, karena aku juga nggak mau gampang apa-apa di ini kan. Nah kalau yang lainnya ya autoimun, tapi autoimun aku alhamdulillah itu semua dokter bilang semua dari pikiran. Begitu kamu stres, kamu pemicunya tuh stres. Kalau capek tapi happy ya nggak akan kenapa-napa. Tapi kalau misalnya kamu stres, capek, marah apa, itu gampang sakit, gampang keluar. Nah akhirnya jadi alergi, merah-merah semua sebadan. Sekarang nih aku udah 5 hari hampir berhenti obat. Alhamdulillah ya, merah dikit-dikit tuh udah kayak cuma hari-hari ya gitu, asal nggak gatel banget. Aku nahan minum karena larinya tuh aku jadi badan mah kurus, muka kayak apa? Bengkak. Aku jujur nggak ngerasain sakit apapun di yang kena batu ginjal, nggak ada. Makanya pas dokter bilang ada batu ginjal, aku tuh kayak, hah? Aku perasaan nggak ada sakit apa-apa, cuma memang aku kadang kurang minum air, kadang juga paling suka nahan pipis. Jadi kalau dia suka beser, aku kayak, "Ih, kamu toilet mulu sih," gitu, suka sebel gitu. Karena aku tuh orangnya kayak pipis suka nahan gitu. Jangan pernah, itu nggak bagus gitu. Jadi buat kalian tuh jangan deh gitu. Karena kalau mau pipis ya udah pipis aja gitu. Pulang dari Turki, beberapa kenyataan harus dihadapi Ashanti, termasuk fakta bahwa penyakitnya bertambah. Lalu, itukah yang membuat terpaksa harus membuka spiral yang selama ini dipakai? Benarkah Ashanti pun dilanda was-was pasca melepas alat kontrasepsinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Setelah melahirkan Arsya tahun 2016, Ashanti memang menjalani KB dengan memasang spiral. Jadi, praktis tinggal 1 tahun lagi, ia harus mengganti spiralnya. Tapi sepulang dari Turki, Ashanti juga didiagnosa mengalami ketidakstabilan hormon yang sempat membuat kulitnya bentol gatal-gatal. Ia pun disarankan untuk segera melepas alat kontrasepsi KB spiral yang sudah ia gunakan selama 4 tahun belakangan ini. Karena disinyalir hal itulah yang menjadi penyebab ketidakstabilan hormonnya. Tim dokter yang ditemuinya memang memberi rekomendasi untuk tidak memakai spiral. Tapi persoalannya, selama ini Ashanti memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, sehingga andai memakai kontrasepsi yang lain dibutuhkan keseriusan dalam menjalaninya. Karena kelahiran Arsya, menurutnya juga bagian dari ketidakdisiplinan minum pil KB. Aku udah 4 tahun pakai spiral. Nah, spiralku ini ada hormonnya. Jadi mungkin ada orang yang cocok, ada yang tidak. Nah, aku selama ini cocok-cocok aja, tapi aku 4 tahun tuh nggak datang bulan gitu. Jadi gimana sih rasanya nggak datang bulan selama 4 tahun? Cuma 2 kali selama 4 bulan aku datang bulan tuh, waktu itu tahun lalu sama kemarin pas aku di Turki, pulang dari Turki gitu. Jadi aku happy banget gitu ya, makanya terus disuruh copot. Dan karena kan spiral juga waktunya 5 tahun, coba kalau copot
Karena kalau aku minum pil KB, itu Arsya tuh produk pil KB. Minum cuma 1 hari apa 2 hari aku nggak minum telat. Jadi tetap banyak permasalahannya dalam kesehatan. Aku juga nggak mau terlalu memikirkan karena semuanya juga larinya di pikiran, kata dokter. Begitu kamu mikirin sakit, kamu jadinya nggak happy dan akhirnya tambah sakit. Jadi sekarang aku menganggap kayak merah-merah kayak tuh asisten kubur merah tuh gatal gini-gini. Udah biasa. Udah 6-7 hari ini aku berhenti obat steroidku. Karena aku tuh badannya tetap nggak naik, tapi muka aku tuh bengkak terus gitu. Nah alhamdulillah ini 6 hari aku nggak minum, aku merasa agak kempes. Arsya yang lahir akibat 1 hari lupa minum pil KB adalah pengalaman berharga bagi Ashanty. Sehingga mencari pengganti spiral yang harus diangkat menjadi sangat penting. Apalagi ia memang sudah tidak ingin menambah momongan. Baginya, memiliki 2 anak kandung serta 2 anak sambung sudah lebih dari cukup. Kebahagiaannya sudah lengkap, apalagi kini Aurel juga sudah menikah dan siap memberinya cucu. Jadi, daripada memiliki anak lagi, lebih menyenangkan jika menimbang cucu. Punya masalah dengan hormon kan, yang spiral aku, cuma kalau dicopot ntar hamil lagi. Aduh, Tapi mau kan? nanti cucunya sama anaknya bersahabat. Enggak. Udah mau 40 juga, mudah-mudahan juga jangan udah. Aduh gini, aku bukan gak mau punya anak loh. Punya anak tuh insya Allah ada rezekinya. Tapi yang aku kasihan suamiku kan udah 50, aku udah mau 40. Egois banget kita kalau hanya kepengen punya anak, tapi nanti kita juga udah iya gitu, dan Mas Anang juga kan kita semakin umur kita nggak semakin panjang, jadi mendingan kita nimbang cucu aja gitu. Problematika hidup yang dijalani termasuk penyakit autoimun dan batu ginjal yang baru ketahuan justru membuat Ashanty menemukan cara untuk berbahagia. Ia kini berusaha menjalani hidup dengan lebih santai agar tidak stres. Lantas benarkah Ashanty kini juga lebih religius? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Menderita autoimun dan batu ginjal mendorong Ashanty menjalani hari-hari yang lebih berarti. Kini ia juga lebih religius sehingga kemana-mana terlihat membawa tasbih kecil yang sekaligus berfungsi sebagai gelang tangan. Setiap saat dengan tasbih itu ia melafalkan zikir sehingga merasa waktu yang dijalani memiliki arti. Ashanty mengakui dengan berzikir hatinya menjadi tenang, tidak terlalu memikirkan kondisi kesehatannya. Selain berzikir, aktivitas religius yang dijalani Ashanty adalah menjaga kewajibannya menjalankan sholat 5 waktu. Aku tuh gak usah hal besar ya, kayak ada sesuatu yang gak sesuai dengan yang harusnya aku harapkan, stres. Misalnya ada barangku yang pecah, yang aku harusnya gimana, aku stres, apa banyak kayak gitu ya. Sekarang ya udahlah, bisa dibicarakan, insya Allah kalau ada rezeki bisa beli lagi. Barang dengan pikiran yang kita jadi stres terus jadinya penyakit tidak seimbang gitu. Sekarang aku bawa zikir, yang tahu urusan aku dengan keimanan aku itu kan adalah Allah. Paling penting itu adalah zikir. Aku ngerasa setiap kali aku zikir tuh hidup aku tuh aku rasanya kayak tenang. Jadi saat aku meeting, aku tuh kadang-kadang juga kayak lupa kalau udah meetingnya keasikan udah nggak kehilang zikirnya. Nah kalau misalnya kita lagi nggak, banyakin zikir, terus sholat. Aku mudah-mudahan insya Allah jangan putus ya. Sekarang berusaha untuk jangan ninggalin yang memang harus
dijalankan. Ini aku nggak bisa pakai alat yang pencet-pencet gitu karena ya tasbih. Mana sih gak tahu tasbih. Cuma kan kalau tasbih yang panjang kan kayaknya gimana banget lah gitu. Kalau ini kan enak di tangan. Jadi kapanpun misalnya kita mau pakai ya tinggal gini aja. Jadi nggak kelihatan orang juga. Jadi kan kayak gelang. Jadi orang juga nggak ya naruh di bawah aja. Karena kalau di dalam hati tuh ya kadang kalau ngobrol hilang. Gitu. Kadang dulu aku nggak pakai gini, dulu kayak sebulan yang lalu gitu aku dalam hati aja gitu, tapi kayak habis ngobrol terus lupa. Kalau ini tuh kadang walaupun kelupaan inget lagi gitu. Sekarang kayak aku banyak baca buku filsafat, banyak baca buku tentang kehidupan, cara kita supaya lebih tenang dalam menjalani hidup. Menjalani hari-hari dengan lebih santai memang menjadi kunci bagi Ashanty untuk tidak selalu memikirkan penyakit yang diderita. Toh, hidupnya juga sudah lengkap dengan segala kebahagiaan. Apalagi setelah mengantar Aurel ke pelaminan beberapa waktu lalu. Kini Aurel tampil lebih dewasa sebagai seorang istri. Ashanty memuji penampilan Aurel yang sejak menikah dengan Atta Halilintar memutuskan menutup aurat. Bagi Ashanty, penampilan Aurel dengan hijab terlihat sangat cantik. Lantas, benarkah Ashanty pun akan segera mengikuti jejak Aurel dengan berhijab? Cantik berhijab dan dia juga kayaknya happy ya kan, karena kan sesuatu tuh nggak bisa dipaksa. Karena aku lihat memang dia ingin dan dia seneng, dia happy, dia nyaman dan itu sudah keinginan dari dia. Alhamdulillah ya kita pasti mensupport dan kelihatan cantik. Mungkin aku belum menutup aurat dan lain-lain ya mungkin ya. Maksudnya masih banyak yang harus aku benahi. Sangat melihat dengan dia berjilbab terus, aku lihat Instagramnya dia selalu share ke aku apanya semasa karir aku. Ya aku sih seneng lah lihat itu. Dan aku cuman bilang sama kakak, apapun yang keinginan kamu hari ini jalankan dengan sesuai keinginan hati kamu dan bagaimana kamu berdiskusi dengan suamimu. Aku sih ngelihat kakak udah dewasa ya, dewasa banget. Itu berarti apa yang kemarin diskusi panjang lebar, bukan diskusi ya, itu kan perjalanannya Aurel melihat seperti itu kan memang bundanya yang ngedrive untuk Kak harus gini ya, Kak harus gini, kan memang ngelihat bagaimana caranya bunda ngedrive aku lah gitu ya, artinya bagaimana jadi istri gitu, semua itu ngelihat dari bundanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.